Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan menjelaskan terkait Al-Adab Al-Arabi Al-Mu'asir, sastra Arab modern ya. Jadi ketika kita membicarakan sastra itu kerap kali kita akan kembali kepada latar belakang peristiwa di mana sastra itu sebagai sebuah cerminan masyarakat. Artinya ada beberapa hal penting yang terjadi ya dalam sebuah peradaban, dalam sebuah kesusastraan, baik itu pada zaman jahili, pada masa Sadrul Islam, pada masa Umayyah, Abbasiyah, dinasti Turki Utsmani, dan juga sampai ke masa modern. Artinya ada beberapa peristiwa yang melatar belakangi lahirnya sebuah karya sastra. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut kita kenal dengan nama Ahdas Kubro. Peristiwa-peristiwa besar yang melatar belakangi lahirnya sebuah kesusastraan, dalam hal ini kesusastraan Arab modern. Peristiwa pertama adalah Iktiham Hamlah Al-Faransiyah li Misroh fi akhiril qarni samin asyar bi qiyadah Napoleon Bonaparte sanata alfin sabaumiatin samanuwas tis'in wa makasar nahwa salasa sanawat hatta sanata alfin samanumiatin wa wahid. Nah, peristiwa yang pertama yang merubah sebuah masa modern itu adalah revolusi Prancis ya. Adanya revolusi Prancis, adanya pendudukan bangsa Prancis terhadap Mesir waktu itu dipimpin oleh Napoleon Bonaparte pada tahun 1798. Nah, pendudukan bangsa Prancis terhadap Mesir ini tidak dalam kurun waktu yang lama ya, hanya sekitar 3 tahun. Namun masa 3 tahun ini memiliki dampak yang luar biasa kepada Mesir. Jadi penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Perancis justru membuat perubahan terhadap Mesir dalam segala aspek, terutama dalam kesusastraan Arab. Nah, perubahan-perubahan yang tentunya signifikan tersebut membawa Mesir kepada sebuah peradaban baru, membawa Mesir kepada sebuah kemajuan ya, kemajuan yang sebelumnya bangsa Mesir sempat mengalami stagnansi ya dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga kesusastraan. Apa yang dilakukannya adalah wa ansa'a Napoleon Bonaparte al-majma'a al-ilmi ma'amil wa maktaba wa mat'aba. Nah, semenjak kedatangan Napoleon Bonaparte ke Mesir, penjajahan terhadap ini, jadi bangsa Mesir mulai mengenal apa yang dinamakan dengan laboratorium bahasa, apa yang dinamakan dengan perpustakaan, dan juga pers ya. Nah, sastra yang selama ini ada di Mesir yang hanya dikenal ya, misalnya hanya dengan tulisan tangan lalu dipublikasi dari lisan ke lisan. Nah, semenjak Napoleon Bonaparte menginspirasi atau membawa sebuah alat ya yang diambil dari Vatikan waktu itu dan dibawa ke Mesir ya. Nah, itu membuat perubahan yang sangat besar terhadap Mesir. Karya sastra yang tadinya sifatnya aristokrat yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu saja, semenjak muncul percetakan dan juga pers, sastra itu sudah bisa menyebar kemana-mana dan bisa dinikmati oleh semua kalangan yang ada di Mesir. Artinya geliat dari kesusastraan Arab sudah mulai muncul di sana dengan berbagai macam bentuk-bentuk karya sastra yang baru. Tema-temanya juga lebih baru
lebih merefleksikan tentang kondisi sosial geografis dan politik juga ekonomi dari sebuah masyarakat atau sebuah bangsa gitu. Nah, selanjutnya, Allah doa Arabiyah al-Hadisa. Nah, di sini ada penekanan ya, penekanan ketika kebangkitan bangsa Arab modern. Jadi ada semacam peralihan dari masa klasik kepada masa modern. Tadi seperti dijelaskan sebelumnya, bada'at tahta hamla al-Faransiyin. Dimulai dari pendudukan bangsa Prancis terhadap Mesir. Nah, di sini adalah Napoleon Bonaparte ya. Seorang komandan dari Prancis yang memiliki jasa yang besar terhadap perubahan Mesir, meskipun setelah itu diteruskan oleh Muhammad Ali yang merupakan bapak Mesir modern ya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Napoleon Bonaparte ini berlanjut hingga pemerintahan setelahnya, yaitu dinasti yaitu Muhammad Ali. Nah, al-matba'ah wa suhub ini menjadi karakteristik dan ciri khas dari Napoleon Bonaparte, karena dengan dua kemajuan ini, percetakan dan juga pers itu banyak merubah hal-hal yang tadinya tidak terpikirkan oleh bangsa Mesir karena sudah merasa nyaman ya dengan apa yang sudah dicapai. Akhirnya mereka terlena dan menganggap apa yang sudah diberikan pada waktu itu di bawah pemerintahan dinasti Turki Utsmani dan juga wilayah tentara Mamluk itu sudah luar biasa. Padahal di luar sana itu bangsa Eropa sudah mengalami kemajuan dan perkembangan dalam bidang teknologi, dalam bidang sastra dan lain sebagainya. Sampai tibalah Napoleon Bonaparte dan membuat perubahan besar itu terjadi di Mesir. Nah, nanti di dalam kejadian kebangkitan itu nanti ada yang kita namakan Konvensi Al-Aris, yaitu yang ditandatangani pada tahun 1800 Masehi. Nah, Konvensi Al-Aris inilah yang nantinya menjadi gagal dan menyebabkan bangsa Prancis yaitu Napoleon Bonaparte harus hengkang dari Mesir dan digantikan oleh Muhammad Ali. Selanjutnya adalah Asirul Hadis Awil Muasir. Ketika sebuah perubahan terjadi kesusastraan, artinya kita akan bicara terkait syair dan juga an-nasr. Syair modern adalah asirul ladzi kutiba fi asril hadis Ibn al-Hamla al-Faransiyah ala biladi Syam wa Misr. Yaitu akhiru halaqatu minas salasil azamaniyah al-muta'alliqah bisyair. Wa yakhtalifu hadzal naw' minasyi'ri an syi'ril arabil qadim fi madmunihi wa asalibihi wa fi bunyatihi al-fanniyah wal musikiyah aidan wa yahtalifu anhu fi mawdu'atihi wa anwa'ihi al-mukhtalifah. Nah, di sini ketika adanya syair modern atau syair kontemporer, itu adalah syair yang ditulis pada masa modern, kutiba fi asril hadis. Nah, dan ini munculnya syair modern atau kontemporer ini ditandai dengan pendudukan bangsa Prancis terhadap Mesir dan juga Syam ya, negara Syam yang merupakan akhir dari perjalanan silsilah syair pada saat itu. Artinya syair itu memang sudah menjadi budaya yang sudah ada di Mesir ya, yang sudah ada sejak zaman jahiliyah, Sodrul Islam, Abbasiyah, Umayyah, dinasti Turki Utsmani, dan juga yang terakhir adalah pada masa modern ini. Dan tentu bentuknya juga berbeda dengan bentuk Asyirul Arab Al-Qadim gitu. Baik itu dari segi temanya maupun juga dari segi bentuknya yang bermacam-macam. Kalau misalnya pada masa klasik syair itu lebih kepada
tema-tema yang sifatnya lebih personal, Al-Ghazal, Al-Wasaf gitu ya. Arisa lebih kepada penggambaran terhadap alam dan sekitarnya. Pada masa modern ini lebih kepada sifat-sifat yang lebih kepada sosial, terus patriotisme, apa namanya, lebih kepada hal-hal yang related dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Lalu di sini adalah Tatawurun Nasr al-Arabi al-Hadis. Bagaimana perkembangan prosa juga pada masa sastra Arab modern. Marahil tatawur Nasr al-Arabi hadasi marhalatul intiqal awil irhas bada'at fi ahdi Muhammad Ali wa yumasuluha Syekh Hasan al-Attar. Jadi perkembangan Nasr ya pada masa modern ini tuh pertama kali memang dimulai pada masa dinasti Muhammad Ali. Karena kita tahu pada masa modern itu pada masa klasik ya, pada masa klasik itu tidak banyak nasr yang diproduksi ya, lebih banyak syair dibandingkan dengan nasr. Nah, artinya itu terjadi kejumutan atau stagnansi dalam bidang nasr karena memang lebih banyak syairnya. Nah, asbabul jumud daripada nasr itu adalah isti'anatu Muhammad Ali bitobaqati min atruk fil manasib al-kubra. Nah, karena waktu pada masa pemerintahan dinasti Turki Utsmani saat itu, ya, Muhammad Ali terlalu terfokus kepada hal-hal yang related dengan Turki. Artinya dia menjadikan apa-apa yang berciri khas Turki, baik itu bahasanya, seninya, itu menjadi al-manasib al-kubro, menjadi sebuah posisi yang utama dibandingkan yang lain gitu. Akhirnya kesusastraan dan bahasa Arab juga tidak banyak berkembang saat itu. Hakaman misriyun hakaman mustabdan ke fihil hurriyat. Jadi kebebasan pemerintah Mesir saat itu tidak terlalu atau mengekang kebebasan masyarakat sehingga tidak terjadinya kreativitas ya, tidak terjadinya kreativitas yang bisa merangsang daya imajinasi, daya berkreasi saat itu. Dan istihadatul lughah al-arabiyyah fi ahdil Abbas, keterpurukan atau stagnansi bahasa Arab juga pada masa sebelumnya, yaitu pada masa Abbasiyah. Nah, hal ini disebabkan karena haitsu qaddamat al-lughah at-turkiyah 'alaiha wa kanat lughatul maktabat ar-rasmiyah wal mansyurah. Nah, tadi diakibatkan karena memang bahasa yang digunakan, bahasa resmi yang digunakan saat itu bukan bahasa Arab, bahasa Turki ya, yang digunakan sebagai bahasa resmi dan juga bahasa pers. Artinya kejumutan ini juga diakibatkan karena hal ini, bahasa Arab tidak dianggap atau tidak dijadikan sebagai bahasa utama yang resmi. Nah, tiba terjadinya marhalatun nahdo yumasilu harif at-tahtawi bahwa is-an-nahdo li bi'asatihi ila baris asarun kabirun fi tahwilihi ila manha al-jadid fil kitabah. Nah, sampai akhirnya jatuh kepada sebuah periode kebangkitan di mana hadir ya Rif'at Tahtawi yang merupakan utusan dari sebuah perubahan ini yang banyak memberikan pengaruh besar dalam bidang penulisan. Nah, Rif'at Tahtawi ini juga adalah salah satu kader yang dikirim oleh Muhammad Ali untuk belajar ke negara Eropa. Dalam hal ini Rif'at Tahtawi belajar kepada Prancis ya. Berkat dari hubungan yang baik antara bangsa Mesir dan Prancis, akhirnya banyak juga buku-buku yang diterjemahkan baik dari bahasa Arab ke bahasa Prancis maupun sebaliknya juga. Nah, selanjutnya adalah perkembangan di bidang tarjamah. Wa tatwi'uhu al-arabiyyah li isti'abi al-fadil hadharah.
Tarjamatul qissatu ta'limak ta'addu tatwurun linas li annaha awalul adab al-arabi bi uslubin qawiyyin fadlan ala annaha awalu muhawalatun linaklil adab al-usturi al-yunani ilal adabil arabi. Nah, penterjemahan juga menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada masa sastra Arab modern ini ya. Karena dengan penterjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Perancis ke bahasa Arab yang sudah digawang oleh Rif'at Tahtawi menjadikan keilmuan dan kesusastraan di Mesir menjadi berkembang dan tidak lagi sifatnya aristokrat. Jadi bisa berkembang dan bisa memiliki interaksi ya dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya. Nah, dan ini adalah A'lamu Syair Hafidz Ibrahim. Hafidz Ibrahim ini beliau merupakan seorang penyair Mesir ya, yang mana beliau ini merupakan Abrazus Syu'ara al-Arab fil Asril Hadis, merupakan seorang penyair yang cukup terkemuka pada saat masa modern ini. Dan dia dijuluki juga syairun Nil bada'an abaru an masyakil sya'bi fa huwa syairul insan alladzi ahabbal adab wa syair. Dia dijulukan sebagai seorang penyair Nil karena kepekaannya terhadap masalah-masalah rakyat. Dia sangat provokatif juga ya, sangat memperhatikan bagaimana keadaan bangsa Mesir saat itu. Dan kecintaannya terhadap sastra dan juga syair membuat dia banyak sekali menghasilkan dan juga membuat buku-buku ya. Karena yashikul mizal al muda abaguyuru ala ummati sasyatihi wa lugatiha wa hawaitiha. Karimun mu'ta, dan dia juga adalah orang yang sangat dermawan, walasia ma'al fuqara, dan terutama bagi pada orang-orang fakir ya. Dia juga memiliki kekhususan dalam bidang syair yang dibuatnya, dan masuk juga kepada sastrawan Arab modern seperti asy-syu'ara al-mutamayyizin alladzina arafu bisyu'ara'i asril ihya. Jadi masuk kategori penyair pada masa kebangkitan seperti Mahmud Sami Al-Barudi dan juga Ahmad Syauqi juga masuk kategori tersebut ya. Dan selanjutnya ini ada Ismail Sobri. Ismail Sobri juga merupakan kelahiran Kairo, dan dia dilahirkan dari keluarga yang cukup terpandang ya. Jadi cukup mampu, cukup dikenal, dan juga dia dijuluki sebagai Sayhus Syu'ara, bapaknya para syu'ara gitu. Dan dia banyak juga belajar dengan syu'ara sebelumnya seperti kepada Ahmad Syauqi dan juga Hafidz Ibrahim. Dan Ismail Sobri ini juga banyak sekali beberapa karya syairnya di dalam kesusastraan Arab modern, dan dia juga memiliki ciri khas syair-syair yang dikutip atau digubah Ismail Sobri ini bukan merupakan syair-syair yang bentuknya panjang. Jadi kalau misalnya syair pada masa klasik kita kenal dengan syair yang sangat baitnya panjang gitu ya, berbait-bait. Nah, misalnya Umru'ul Qais ya. Umru'ul Qais itu ketika menceritakan tentang alam dan sekitarnya itu bisa berpuluh-puluh bait gitu. Misalnya kifana beki an zikro habibin wa manzilin bisiktil liwa baina dahuli fahaumal. Itu baru satu bait, belum nanti beberapa bait menceritakan tentang kejadian yang lain. Jadi kalau pada masa modern ini syair itu digubah atau diciptakan oleh penyair lebih mementingkan kepada
esensi dari materi tersebut, tapi jadi tidak terlalu mementingkan rima, gaya bahasa dan lain sebagainya, lebih kepada unsur materi yang tercakup di dalamnya. Nah, sekarang sastra Indonesia klasik dan modern. Nah, sastra Indonesia klasik dan modern ini kenapa saya masukkan ke dalam RPS ini? Artinya ketika kita mempelajari dan berusaha memahami bagaimana kesusastraan Arab itu, bagaimana perkembangannya dari masa jahili sampai ke masa modern kontemporer, tentunya kita tidak akan lupa dengan bagaimana sejatinya sejarah perkembangan sastra Indonesia baik klasik maupun modern. Nah, kalau sastra klasik itu lebih kepada sastra-sastra yang terikat adat istiadat dan kebudayaan, dan dia biasanya anonim, disampaikan secara lisan, bercerita tentang kehidupan istana ya, raja-raja, tentang kehidupan dewa-dewa dan juga pahlawan. Nah, kalau modern dia lebih kepada tidak terikat pada adat istiadat ya. Ceritanya juga cukup rasional, tidak mencantumkan nama pengarang, berhubungan dengan kondisi masyarakat, dan lebih dinamis karena memang diproduksi melalui media cetak dan audiovisual. Kalau klasik itu kan kenapa dia anonim? Karena saat itu seorang sastrawan atau penyair tidak mementingkan eksistensi dia sebagai seorang penyair, tetapi yang dibutuhkan saat itu adalah bagaimana pesan dan amanat itu sampai kepada masyarakat. Makanya juga waktu itu kan periode penyampaian karya sastra itu hanya lisan ya, secara lisan. Artinya tidak menggunakan media-media yang sudah populer saat ini gitu. Sehingga eksistensi diri dari seorang penyair tidak begitu dijadikan sebagai kepentingan yang urgent gitu. Beda halnya dengan yang sekarang. Kalau sekarang itu publikasi dan eksistensi seorang sastrawan harus diketahui agar orang juga tahu, oh ini misalnya karyanya Chairil Anwar memiliki ciri seperti ini, atau misalnya Pramudia Anantatur juga memiliki ciri khas tersendiri. Nah, cerita-cerita yang ada ya kalau pada masa Indonesia modern itu lebih kepada abad ke-20 ya, lebih kepada abad 20, di mana juga perkembangan kesusastraan Indonesia itu beriringan dengan kesusastraan Arab. Munculnya juga pada sekitar abad 20 dimulainya gitu ya. Artinya ada keseragaman perkembangan kesusastraan Arab dan Indonesia saat itu. Kalau di Arab dimulai dari masuknya ekspansi revolusi Prancis. Kalau di Indonesia mungkin dimulai dengan beberapa karya sastra yang bentuknya novel ya, yang diterbitkan oleh Balai Pustaka misalnya. Dan perdebatan antara kelompok-kelompok Balai Pustaka yang dinamakan Lekra dan Manifesto Kebudayaan juga menjadi ciri khas bangkitnya sebuah kesusastraan Indonesia, di mana misalnya Lekra mengikrarkan sebutan dengan seni untuk rakyat, dan Manifesto Kebudayaan menampilkan seni untuk seni, begitu. Itu saja yang bisa disampaikan terkait kesusastraan Arab modern ya, dan juga sedikit tentang sastra Indonesia klasik. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita diskusikan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.